Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnah wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Qala Rasulullah ridha rabbi fi ridha walidayhi wa suhtuhu fi suhtihi. Bapak RT selaku pemerintah setempat yang saya hormati, sepasang calon pengantin dan keluarga besarnya yang saya muliakan dan berbahagia, Bapak Ibu sedang majlis walimatul nikah, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur di pagi hari ini atas nikmat rahmat karunia yang dilimpahkannya pada pagi ini. Kita dapat berwajah menyaksikan suatu prosesi pernikahan antara dua insan di pagi hari ini. Semoga kehadiran kita teriring doa kepada Allah. Di samping silaturahmi, kiranya dapat memberikan nasihat dan doa restu wabil khusus kepada sepasang calon pengantin. Kiranya mereka nanti setelah menikah dapat membangun rumah tangganya sebagaimana rumah tangga yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan istri-istri. Semoga dari pernikahan itu dikaruniai keturunan yang soleh dan soleha. Dan kepada kedua orang tuanya yang telah mengantarkannya ke jenjang pernikahan ini, semoga liku-liku pahit getir pengorbanan semoga menjadi amal yang soleh insyaallah subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga Allah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat. Insyaallah tuntunan ajaran keteladanan akan selalu terpatri dalam hati kita sebagai umatnya hingga akhir zaman, dan dengan itu kita meraih kesuksesan dunia, ya kesuksesan akhirat. Kemudian mengambil waktu sejenak untuk menyampaikan nasihat pada sepasang calon pengantin ini. Sebenarnya dari segi umur, pendidikan tidak diragukan lagi. Tapi karena orang biasa saja
sehebat-hebat orang pasti banyak bodohnya. Ya. Sepandai-pandai orang yang namanya manusiawi tetap ada kekurangan, kelemahan. Nah, oleh sebab itu kepada Anda berdua, pertama nasihat sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW. Membangun rumah tangga itu di samping dibingkai dengan nilai-nilai iman, ilmu dan amal. Intinya takwa. Orang bertakwa itu menjadi suami itu hati-hati. Hati-hati kalau ada sunnah yang dilanggar. Contoh, tidak sayang kepada istri, tidak cinta kepada istri, tidak membahagiakan dan menyenangkan istri, itu melanggar sunnah. Ya. Makanya Nabi mencontohkan, bahkan beliau sampaikan, sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Jadi nanti kalau sudah nikah, Luqmanul kurang istri itu cintai, sayangi istri. Ibarat tupai dapat jariang kece orang Padang. Malompet di gunggong dulu. Itu. Ndak patuh, ndak guru, ndak gempa gila. Ya, dengar ya. Itulah maka kalau lanang suami berjalan, nah laki-laki dulu, ya, ngapa pengaman. Demikian juga istri. Istri itu bukan ngikut bangku aja dengan suami. Tidak ada sunnah ngikut suami yang sama. Bulan puasa, dia mau puasa, dia cuma gitu anak sekali. Sakit dia, musafir di tahu. Nah, itu jangan kamu pergikan itu. Ya. Oi, SH. Nah. Jauh. Jadi sunnah itu, takwanya sunnah. Makanya istri itu peredam kondisi, ya. Makanya ikuti sunnah, insya Allah Anda berdua bisa mencapai rumah tangga yang sakinah mawaddah. Berumah tangga itu ibarat menggulai. Lemak gulai itu bukan tergantung apa yang digulai, tapi tergantung mana bumbu gulai. Nah, kalau pacak menggulai, kembang tu, no bumbu, udah cip makan terpeluar, mantu lalu aja ni keluar. Nakar kira. Tapi kalau di keruan menggulai, kok daging usau, belum dimakan atau muntah. Nah, disitulah ilmu membangun rumah tangga. Apa ilmunya? Yang pertama, capai raih keredaan kedua orang tua kamu. Ridha Rabbi fi ridhal walidain wa suhtuhu fi suhtihima. Keridhaan Allah di atas keridhaan orang tua. Murkanya
di atas murkanya orang tua. Jadi jangan ada ya, setelah kita nikah dia tidak peraya ke rumah mertua, dia tidak melami dengan mertua, ngegeng dengan mertua, dia gitu lebar kamu ya, buat tanci banyak, awak gagah, pangkat tinggi, punya jabatan, tidak ada yang bisa. Makanya doa itu ketika orang berpikir apa? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya. Artinya apa itu? Tidak ada yang bisa memberi kalau Allah menahan. Tidak ada yang bisa menahan kalau Allah memberi. Cari apa yang menjadi sebab atau asbab Allah mewajibkan dirinya untuk memberi kepada kita. Dan apa pula asbab yang melarang Allah mewajibkan dirinya untuk tidak mengabulkannya. Itu yang perlu kita pahami dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tulus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Artinya Anda berdua beribadah melalui pernikahan Anda jalani dengan ikhlas. Ikhlas itu artinya bersih, suci, murni ya, terhadap keraguan kepada Allah yang memberikan syariat. Ya. Jadi kalau orang sudah ikhlas seperti itu puncaknya akidah, puncaknya tauhid. Maka ketika orang menikah memperpadukan antara ibadah dan isti'anah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu orang ikhlas. Ya. Di satu sisi dia ibadah kepada Allah, di sisi lain juga dia minta tolong kepada Allah. Makanya iyyaka itu kelimahnya kelimah taksis, mengkhususkan peribadahannya kepada Allah. Kemudian yang kedua, ikhlas itu artinya apa? Melakukan sesuatu amal perbuatan, termasuk menjalani kehidupan berumah tangga itu tidak keluar dari sunnah, tidak keluar dari keteladanan Rasulullah SAW. Ya. Ikut sunnah. Bagaimana menjadi suami, bagaimana menjadi istri, bagaimana menjadi orang tua, bagaimana menjadi anak, bagaimana menjadi menantu, menjadi mertua, jiran dan tetangga. Nah, ikut itu. Ya. Lalu bagaimana meraih ikhlas itu? Pertama, ilmu pengetahuan. Kamu sudah punya ilmu. Cuma ilmu yang di sini ini adalah pengetahuan yang mendalam tentang tujuan pernikahan. Kalau itu disebut pernikahan. Tujuan yang sangat mendalam, pengetahuan yang mendalam tentang ibadah secara khusus dan umum. Kalau itu disebut ibadah yang maqdha dan ghairu maqdha. Ya. Kemudian yang kedua apa? Tanamkan di hati Anda berdua itu rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang ditakutkan di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, perbanyaklah mengingat kematian. Jadi walaupun Anda menikah, ya, setelah menikah Anda beribadah, maka keikhlasan yang seperti itu adalah kekuatan jiwa yang tidak pernah ditembus oleh bermacam-macam godaan. Setan sekalipun tidak bisa menembus. Ya. Tapi kalau tidak tulus ikhlas seperti itu banyak godaan. Ya. Kalau awal pernikahan sayang dengan istri, sayang dengan suami. Mulai dapat anak sibuk, anak 2, anak 3, bentuklah tua, bentuklah berubah, nah banyak penghinaan. Ya. Awal-awal rimbang dengan bini, pak ini rimbang dengan bini jemok. Dulu rimbang dengan suami kita,
Latu wau ni bertanci lagi ribangnya suami jemuk. Setidak-tidak au rajin banding-bandingkan suami kita dengan suami jemuk. Kok sama-sama lah nak beda itu. Nah, makanya membedakan itu boleh kalau dalam bentuk ketaatan. Kemudian yang terakhir, kepada anda berdua tidak banyak kita sampaikan karena waktu. Ya, ciri-ciri orang ikhlas itu tidak mengharapkan imbalan. Fastabiqul khairat. Suami berbuat baik kepada istri, dia dibalas istri, dia tetap berbuat baik. Ya, istri berbuat baik kepada suami, suami keras, puas, engganau saja, dia tetap berbuat baik. Nasi dimasakkan, gulai semakin ganau, semakin dilupakan gulai, semakin ditampau, semakin digosok baju, servis ilu-ilu. Ya, kalau bukan Tuhan pisahkan, jangan dipisah-pisahkan. Itu jalan untuk meraih surga. Jadi Luqman bila suami nanti dan nikah, ya, nah itu jalani, terima. Itu jalan masuk surga. Ya, puas, nganau, pemalas, buntu, bigal, tidak usah dibahas itu. Ya, diam kena cukup lagi itu, jangan keruan aja mau. Aduh. Curhat di Facebook ini. Oi, katanya nanggung ni anakku, katanya awak nikah pertama macam kalau nyolah. Ngapa? Ya pemalas, jam 11 sampai bangun. Ya, kata dia mau kami Padang tu. Nampak menantu malik. Dia buka, dia kandang ayam. Oh ayam, keluarlah. Lagi sama balik hari. Di mana kamu boleh makan lalu saya buka panjang. Itu. Jadi kalau kamu mau nikah dengan orang Padang ni, lihat, jangan sampai ngontok abang icek kalau abang ni kerti. Oh, dah belajar boleh bahasa Padang tu. Kalau cuma Padang ni icek banyak sindiran, banyak hiasan. Kalau kamu nyengir-nyengir lagi tidak kalau layan macam sebalik ni. Apa kecil betul ni nah. Itu. Kamu lagi usah Padang tu. Tu dia. Ya, itu. Itu penting. Ya. Makanya babini orang Padang tu jadi sumando nenek mama. Jangan jadi sumando kacamiang keluar gatal di mulut buat. Bukan bini aja gatal. Keluarga bini itu gatal kidasan buat. Itu orang sumando kacamiang. Artinya menantul di luar itu. Nah, kalau orang sumando langau hijau, mata penyakit. Nah, jadi kamu ni utusan keluarga sini. Buat tino, buat lanang jangan kembatak penyakit di rumah tangga. Kalau cerewet, jangan melimpah ke bini, jangan melimpah ke laki, jadilah cerewet suam. Jangan melimpah ke anak. Kalau tempat so baik so, jangan limpah ke jemaah. Dengar, oi. Itulah mah baik ngaju-ngaju komunikasi di dia itu. Ketika kita salah, jangan nyalakan orang lain. Dem, kamu ijab kabul lah kamu terima kalau dia salah dimulai lagi. Kapan dia salah? Oh, ya, itu, ya, itulah yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini dengan sebuah kesimpulan. Belayarlah dengan perahu takwa. Belayar sampai ke batas, berjalan sampai ke pulau. Layar dipasang menentang ombak dan badai. Jangan surut kembali ke belakang kalau tujuan pernikahan belum tercapai. Mengadulah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Kalau panjang itu adalah ceramah takziah bro. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada anda berdua, kalau kurang kewajiban anda nambah. Dicukup dengan esah saja itu. Ya, itu belajar buludo, belajar sholat, belajar ngaji. Ya, sekian saja. Fakta dulu ya ulil absar la'allakum turhamun. Banyak maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.